Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pengadilan, kembali lagi bersama saya Nisa di Sapo Sobat, saluran podcast dan sosial PA Batu Sangkar. Hari ini kita punya segmen spesial, yaitu ngobrol santai tapi penuh makna, karena kita akan mengenal sosok Wakil Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar lebih dekat, yaitu Bapak M. Rifai, SHI, MHI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak sudah hadir di podcast Sapo Sobat ini. Bapak boleh cerita sedikit mengenai diri Bapak dan perjalanan karir Bapak hingga akhirnya sampai di Pengadilan Agama Batu Sangkar. Baik, sebelum bercerita tentang karir, tentang diri saya, artinya keluarga ya. Iya Pak. Saya yang perkenalkan istri namanya Saidah, sarjana ekonomi. Alhamdulillah saya telah dikaruniai 2 orang anak, putri ya. Yang pertama bernama Sulmaya Fidayanti, sekarang menempuh jenjang pendidikan kelas 2 Alia di Pondok Pesantren PKP Al Hidayah Provinsi Jambi. Kemudian anak kedua yang bernama Duriyatul Fuada Rifda, sekarang kelas 5 SD di SD Komplek Batu Sangkar. Nah, terkait karir atau perjalanan bisa saya sampai ke Batu Sangkar ini ya. Iya Pak. Jadi saya CPNS-nya tahun 2007 ya di Pengadilan Agama Jambi sampai tahun 2010. 2010 saya dimutasi ke Pengadilan Agama Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian sampai tahun 2013 ya. 2013 saya dimutasi ke Pengadilan Agama Pandan, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2019. 2019 saya dimutasi ke Pengadilan Agama Muara Tebo, Provinsi Jambi sampai tahun 2022 di situ ya. Jadi di Muara Tebo itu saya dipercaya menjadi pimpinan wakil ketua. Jadi di situ saya fit and proper test untuk calon pimpinan wakil kelas 2 ya. Dan alhamdulillah saya dipercaya di situ menjadi wakil ketua di Pengadilan Agama Muara Tebo. Pada tahun 2022 saya dipercaya menjadi pimpinan di Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai ketua. Dan itu pertama saya sudah masuk di wilayah Sumatera Barat. Sampai tahun 2023 akhir, kemudian saya dimutasi ke Pengadilan Agama Muara Sabak Provinsi Jambi sebagai ketua Pengadilan Agama Muara Sabak. Di Pulau Punjung ini tadi saya juga ikut fit and proper test untuk pimpinan kelas 1B ya. Jadi setelah dari Muara Sabak setahun lebih saya di sana, akhirnya pada tahun ini saya dimutasi ke Batu Sangkar. Nah, itu dia. Wah, panjang sekali ya Pak perjalanannya. Nah, sebelumnya kita tuh udah ngulik-ngulik nih Pak informasi mengenai Bapak. Bahwasanya itu Bapak pernah mengambil akta 4 sebelum menjadi hakim ya Pak. Karena yang kita tahu itu akta 4 itu kan untuk tenaga pendidik ya Pak. Ya. Itu gimana Pak ceritanya? Ya, jadi waktu saya kuliah itu S1 memang saya ngambil hukum ya, perbandingan mazhab. Saya tamat tahun 2004 ya, 2004. Nah, ketika setelah saya tamat S1 itu saya melihat peluang karena senior waktu itu akta 4 itu terpakai ya untuk jadi calon pegawai negeri sipil tenaga guru. Jadi banyak senior itu yang tamatan sarjana hukum ngambil akta 4, akhirnya dia ikut tes lulus. Nah, seperti itu. Jadi saya melihat peluang itu. Nah, itulah latar belakang saya kenapa saya mengambil akta 4. Jadi saya tuh 2 planning sebenarnya waktu itu kan, ketika misalnya saya tidak bisa berkecimpung di dunia peradilan, bisa nanti saya di tenaga pengajar seperti itu ya. Berarti cita-cita awalnya itu menjadi pengajar ya Pak? Sebenarnya cita-citanya nggak seperti itu juga, nggak seperti tenaga pengajar. Cuman saya melihat yang peluang tadi ya. Karena saya kalau misalnya saya berobsesi menjadi pengajar, kalau Allah tidak menghendaki kan susah juga. Nah, seperti itu ya. Terus gimana Pak akhirnya Bapak menjadi hakim Pak? Nah, jadi
hakim ini kan ketika saya ikut tes ya, tes 2007 itu ya, menjelang 2007 lah itu kan. Jadi kan awalnya setelah kita kembali ke belakang sedikit ya tentang akte 4 tadi. Jadi setelah saya selesai mengambil akte 4, saya itu kuliah S2-nya itu ngambil pendidikan ya, ngambil pendidikan. Jadi saya kepengennya nanti MPDI seperti itu ya kan gelarnya kan. Nah, berjalan kuliah, saya ikut tes, akhirnya saya pada tahun 2007 itu saya lulus jadi sebagai calon hakim. Akhirnya saya misbar. Jadi kuliah saya yang MPD itu tidak saya lanjutkan, saya urus, bisa nggak pindah pindah jurusan seperti itu. Alhamdulillah bisa. Akhirnya 2009 saya menamatkan S2 saya dengan gelar MHI. Nah, seperti itu. Wah, setelah Bapak menjadi hakim, Pak, gimana Pak sukacitanya menjadi hakim? Karena hakim ini kan tempat kerja itu berpindah-pindah atau selalu bermutasi ya Pak? Ya. Jadi sebenarnya begini ya, kita semua pegawai ini kan siap ditempatkan di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau suka cita saya sebagai hakim itu banyak ya. Tapi saya kira sukanya yang banyak gitu ya. Karena kalau kita ditempatkan jauh dari kampung ya kan, dan kita tugas jauh dari wilayah keramaian, itu yang menjadi keluarga itu satu sektor kita, kantor kita ya. Jadi ketika saya bertugas di Ketapang, kawan-kawan hakim itu menjadi keluarga kita gitu kan. Ya, kalau di Ketapang itu wilayah pantai, kita jalan-jalan ke pantai, akhirnya kan kekeluargaan lebih akrab seperti itu. Begitu juga waktu di Pandan ya, wilayah pantai juga, kawan-kawan ayo kita ke pantai. Jadi memang kita kalau tugas jauh banyak sukanya saya kira seperti itu ya. Ya cerita-cerita yang dukanya itu kita lalui, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Saat ini kan Bapak memegang amanah menjadi Wakil Ketua di Pengadilan Agama Batu Sangkar, Pak. Boleh bagi tipsnya, Pak? Bagaimana cara Bapak menjaga kekompakan tim di Pengadilan Agama Batu Sangkar? Baik. Jadi saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar, membantu Ketua ya menjalankan tugas sebagai pimpinan. Saya sebagai koordinator dan juga sebagai Ketua Zona Pembangunan Integritas ya. Kita tahu bahwa PA Batu Sangkar ini sudah memperoleh WBK ya. Artinya timnya itu sudah solid ya. Karena tidak akan mungkin memperoleh predikat tersebut kalau tim di dalamnya tidak solid. Itu tidak mungkin. Jadi saya kira saya hanya ingin mengajak kawan-kawan ini, ayo kita lebih solid lagi seperti itu ya, agar kita bisa lebih baik seperti itu ya untuk ke depan. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, ya. Apa prinsip dalam hidup Bapak? Ya, jadi kalau prinsip saya selalu ingat ayat Al-Quran di surah Al-Isra itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ya. Jadi kita selalu dituntut untuk berbuat baik ya, karena kebaikan itu akan kembali ke kita. Sebaliknya seperti itu ya. Kalau kita tidak berbuat baik, artinya menzalimi orang, akan kembali ke kita ya. Jadi prinsip itulah yang saya pegang, akan selalu berbuat baik kepada orang, insyaallah kebaikan akan kembali ke kita. Seperti itu. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast Sapo Sobat. Semoga prinsip hidup Bapak juga dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton Sapo Sobat. Kita jumpa lagi dengan narasumber luar biasa lainnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.